Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kata tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu seandainya saja kau tahu dia memikirkanmu setiap malam sebelum tertidur ya. Seandainya saja kau tahu setiap malam dia sedih memikirkanmu sebelum tertidur. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi kalau ada yang nggak cocok, sabar aja, nggak usah baper, namanya juga cuma di YouTube ya. Kamu bisa ngecekin video-video yang lain, mungkin ada yang lebih cocok untuk kamu, atau kamu bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau. Kita lihat dulu ya teman-teman, di sini ada energi seperti apa? Ada energi apa di sini yang seandainya saja kamu tahu ya, sebelum tidur itu dia mikirin kamu terus gitu ya. Teman-teman, di sini yang terjadi adalah hubungan kamu sama dia itu memang terjadi tarik menarik ya. Jadi di sini ada situasi kadang kamu ngejar dia, kadang dia yang ngejar kamu, kadang kamu ngindar dia, kadang dia ngindar dari kamu. Di sini itu ada kayak kejar mengejar, tarik menarik di antara kalian gitu loh ya. Kenapa? Karena memang ada ego dari kalian masing-masing yang masih sama-sama mengeraskan mungkin pikiran atau hati ya. Kamu mungkin keras, dia juga punya sisi keras ya teman-teman. Selain itu juga ya, kenapa di sini ada tarik menarik ya? Karena salah satunya memang ada situasi yang belum balance atau belum seimbang, entah secara pikiran, secara perasaan, secara firasat hati gitu ya. Tapi kayak mau lepasin sepenuhnya belum siap, mau menarik sepenuhnya juga belum siap ya teman-teman. Oke. Kalau Sora lihat di sini, kalian itu banyak menghabiskan waktu sama-sama gitu ya, deket gitu ya, santai, mungkin sambil nonton bareng, ngobrol bareng. Atau sekarang yang dia pikirkan setiap malam sebelum tidur adalah salah satunya kangen ya, menghabiskan waktu bersantai sama kamu, nonton sama kamu, ngobrol sama kamu gitu loh ya. Dan sekarang dia itu merasa jadinya punya obsesi sebenarnya sama kamu ya. Di sini ada satu perasaan, obsesi perasaan ke kamu yang sebenarnya itu mungkin saja tidak dia tunjukkan di depan kamu ya, atau dia itu masih berusaha denial gitu ya. Kalau sebenarnya dia itu masih sering banget memikirkan kamu, masih terobsesi sama kamu ya. Masih ada energi tarik menarik di sini, walaupun di depannya kelihatannya ya biasa-biasa aja, kelihatannya nggak kenapa-napa ya. Kenapa sih gitu loh ya? Kalau Sora lihat di sini, salah satunya kenapa dia juga nggak mau nunjukin sama kamu. Salah satunya teman-teman, di sini ada yang situasi dia itu kayak malu gitu ya. Dia tuh malu untuk ngadepin kamu gitu ya. Mungkin saja karena kamu sudah mendapati hal-hal yang negatif dalam tanda kutip dari dia. Bisa saja karena dia itu mungkin mengkhianati kamu, dia mungkin membohongi kamu, dia mungkin ada manipulasi di sana, atau ada hal-hal yang menurut dia, aku seperti kayaknya mau ngadepin kamu tuh sebenarnya udah nggak punya muka gitu ya. Oke, tuh. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia tuh sudah malu, karena dia sudah ketahuan ya, mungkin banget cheating ya, membohongi kamu yang tadi Sora udah bilang, ada kepura-puraan di sana, yang tahu-taunya kebuka aja ya, dengan cara yang mungkin saja tidak pernah kamu duga akan terbuka caranya gitu ya. Kayak waktu beberapa saat yang lalu ada artis yang kegap selingkuh karena chatting di aplikasi transportasi ojek online. Itu kan ternyata sesuatu yang tidak terduga ya, jadi ketahuannya juga nggak sengaja. Nah ini kalau yang Sora lihat ada situasi di mana dia itu malu ngadepin kamu lagi karena udah ketahuan ibaratnya belangnya lah ya. Oke.
Dan dia itu sekarang memilih untuk bersembunyi, teman-teman, ya. Dia itu memilih untuk bersembunyi. Dia tidak berani ngadepin kamu, gitu loh ya. Atau kamu yang justru bersembunyi, menghindari dari dia, ya. Mungkin dia sekarang nggak tahu keberadaan kamu ada di mana, gitu ya. Kenapa? Karena di sini memang sudah tidak ada kontak di antara kalian, walaupun ada energi tarik menarik, ya. Tapi di sini ada energi no contact, ya. Bisa saja dia ngeblok kamu, atau kamu yang ngeblok dia, atau di sini ada energi dingin, cuek-cuekan gitu ya, sehingga komunikasi itu nggak ada. Sehingga sekarang dia tuh penasaran, kamu tuh sekarang gimana, keadaan kamu gimana gitu ya. Apalagi sekarang dia itu dilingkupi oleh energi dia merasa bersalah sama kamu sebenarnya gitu ya. Malu, ngerasa bersalah karena dia tahu di sini posisinya dia juga banyak salah ke kamu, teman-teman, ya. Walaupun seperti itu, dia itu kayak merasakan banyak sekali energi keseimbangan sama kamu. Bersama dengan kamu juga dia banyak mendapat energi pembelajaran. Bersama dengan kamu juga dia banyak merasakan energi koneksi secara spiritual. Jadi dia ngerasain kayak sama kamu tuh banyak banget pembelajarannya, ya, gitu loh. Dan di sini sebenarnya ada energi yang kontras banget kamu sama dia, tapi kalian seperti sama-sama saling mengisi gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat, orang ini itu berusaha mengalihkan fokusnya, berusaha menghabiskan energinya, semua diarahkan untuk memang masalah pekerjaan, masalah keuangan, supaya bisa naik karirnya, supaya naik gajinya gitu ya, untuk meningkatkan pemasukan gitu loh ya. Dan sebenarnya salah satunya juga dia kenapa dia kepikiran sama kamu itu adalah karena kamu itu masih secara energi fisik dan secara energi batin menjadi seseorang itu yang indah, yang seksi, yang dia nyaman, yang dia suka gitu ya. Kamu tuh sosok yang berharga sebenarnya buat dia gitu ya. Jadi masih kepikiran kayak belum bisa let go kamu gitu loh ya. Walaupun di satu sisi dia juga menyadari dia itu banyak keras kepala, mungkin dia tidak mau minta maaf sama kamu, dia cenderung egois, dia cenderung mau menang sendiri, dia yang salah tetap aja nggak mau minta maaf ya. Dia tahu masalah dia salah satunya keras sifatnya ya. Dan ketika kamu menangkap basah dia salah sama kamu, inilah situasi menjadi sulit ya. Karena kalau sholat di sini ada yang ke gap ternyata punya third party situation gitu ya, atau ada situasi-situasi yang mengagetkan kamu sebenarnya ya. Dan orang ini itu memang punya hasrat yang sangat besar. Orang ini juga selalu sibuk gitu ya. Jadi orang ini tuh memang kayak susah banget untuk fokus sama kamu karena punya hasrat yang terlalu besar dan pengontrolan diri yang kurang gitu ya. Dan sekarang dia merasa sangat sedih, sangat kehilangan atas energi di mana ada jarak di antara kalian, baik secara fisik maupun secara energi. Oke, kita lanjutin ya. Karena di sini ada kerinduan ketika sudah saling berjarak gitu ya. Perpisahan ini membawa dia kepada satu perasaan dia tuh butuh sama kamu. Kita lihat siapa sih ciri-ciri orang ini. Tuh, tadi Sora udah ngomong. Koneksi secara spiritualnya kuat ya. Kalian itu ada koneksi secara spiritual, dia sangat mengutamakan keluarganya gitu ya. Orang ini juga dinamis ya. Dia bisa saja datang dan pergi di dalam hidup kamu karena ada energi tarik menarik tadi ya. Orang yang dinamis, banyak pergerakan, mungkin kerjanya membuat dia harus kesana kemari kayak sales gitu ya. Terus di sini kalau yang Sora lihat, dia itu juga orang jauh dari kamu. Jadi kalian mungkin saja LDR, beda kota, beda negara, beda pulau kayak gitu ya. Atau dia memang pekerjaannya yang berhubungan dengan ekspedisi, dengan traveling, dengan perjalanan, dengan eksplorasi ya. Sifatnya itu cenderung lebih kelihatan tenang, lebih kelihatan diem. Di sini juga ada beberapa yang cenderung lebih tua daripada kamu, menunjukkan impresi orang yang lembut ya. Dan orang yang sebenarnya perasa dan cenderung romantis. Oke. Nah, kenapa sih dia itu bisa ibaratnya
bercabang hati atau menghadirkan yang lain ya. Yang pertama-tama teman-teman, orang ini itu sebenarnya nggak bisa yang namanya merasa sendirian atau kesepian. Jadi ketika dia merasa sendirian dan kesepian, disitulah dia berusaha mencari pelarian supaya ada yang temenin, supaya ada yang support dia gitu ya. Dan di satu sisi juga orang ini bisa saja memang sebenarnya egonya tinggi gitu ya. Jadi kayak dia itu egonya tinggi, dan sebenarnya kalau yang Sora lihat, dia itu selalu kepengen ditemenin ya. Tadi kan Sora udah bilang kan, dia itu kayak nggak mau melepaskan nggak mau sendirian gitu loh ya. Jadi ini sebenarnya dia juga ada beberapa yang sebenarnya nggak siap terhadap LDR gitu loh ya, cuman kayak dipaksain gitu ya teman-teman. Nah, di sini hubungan kamu sama dia itu banyak mengalami toksik ya, banyak mengalami drama gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kayak udah tahu sama-sama nggak bisa work, tapi kayak sama-sama sulit untuk lepasin. Kamu susah lepasin dia, dia susah lepasin kamu ya. Apalagi teman-teman, dia itu juga berada dalam lingkungan orang-orang yang mungkin membawa pengaruh buruk di dalam dirinya dia, entah dalam memberikan pikiran, memberikan pengaruh gitu ya. Jadi di sini terlalu banyak situasi yang toksik ya. Meskipun sebenarnya energi yang dia inginkan adalah dia menginginkan rekonsiliasi kembali sama kamu. Di sini ada energi rekonsiliasi yang diinginkan ya. Apalagi dianya masih kangen banget sama kamu. Jadi sebenarnya walaupun dia tidak siap ya, walaupun di sini banyak hal yang ibaratnya terlanjur sulit, tapi sebenarnya ada energi kerinduan yang berharap bisa balik lagi gitu ya. Nah, sementara kamunya sendiri sudah lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kamu tuh kayak nggak pengen lagi ada orang yang kayak menyakiti kamu, melukai kamu gitu loh ya. Walaupun memang secara jiwa kamu merasa masih sangat terhubung dan terkoneksi sama orang ini, tapi kamu tuh kayak pingin bisa lebih bahagia gitu ya. Kenapa? Karena kamu tuh tahu gitu ya, kalau orang ini tuh kayak kamu ngalamin sulit untuk percaya sama dia lagi ya. Dan orang ini juga banyak yang sekarang sedang mengalami hidupnya itu menuju ke arah kejatuhan atau menuju ke arah yang gak bagus gitu ya. Jadi kayak ada konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan gitu loh ya. Dan di sini kalau Sora lihat, dia tuh kayak ngerasa hidupnya itu ketika nggak ada kamu malah makin turun bukan makin naik ya. Dan hasrat sama kamu itu masih sangat besar dan masih sangat kuat sekali membara di dalam hatinya dia ya. Masih hasrat secara jiwa ataupun secara fisik gitu loh ya. Walaupun di sini memang kalau Sora lihat, dia itu sedang berusaha untuk memantau kamu, menganalisa kamu, apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang kamu maui, apakah kamu masih mungkin terima dia kembali ya teman-teman. Karena yang dia cuma tahu sekarang hidupnya tanpa kamu tuh chaos ya. Banyak situasi sulit, banyak situasi berantakan, banyak situasi yang kayak sulit untuk kayak fokus gitu ya. Yang ingin dia sampaikan sama kamu ya, dia itu sekarang fokus dalam mencari uang ya. Finansial itu menjadi sesuatu yang utama. Tapi di satu sisi teman-teman, energi kerinduan dia sama kamu ya, bagaimana kamu bisa memberikan dia kenyamanan, dia merasa sama kamu seperti di rumah. Terus habis itu kamu juga membawa banyak kebahagiaan dan cinta dan ketenangan dan kedamaian gitu loh ya. Itu membuat dia rindu, karena kamu tuh yang bisa membuat dia ngerasa seperti rumah ya. Meskipun ditunjukin sama depannya kamu, dia kelihatannya nggak apa-apa, dia kelihatannya fine-fine aja gitu ya. Ya, itu sebenarnya hanyalah sebuah kamuflase yang dia tunjukkan di depan gitu ya. Karena secara keintiman emosi gitu ya, dia itu kayak masih merasa dekat sama kamu. Dan selama ini dia itu nggak suka dekat atau melekat sama seseorang secara intimasi gitu ya, secara dekat, secara emosional. Tapi sama kamu itu bisa terjadi teman-teman. Orang ini tuh punya banyak isu dengan ayahnya ya. Jadi mungkin saja dia nggak cocok sama ayahnya, ada luka dalam relasinya dengan ayahnya. Mungkin ayahnya absen dalam hidupnya, nggak bisa jadi sosok ayah yang dia mau atau dia butuhkan. Sekarang dia punya energi sangat kangen dan sangat rindu sama kamu ya.
Walaupun dia menyadari gitu ya, kamu tuh sekarang udah ngiklasin dia, kamu udah let go dia gitu ya, karena kamu merasa kayak mungkin lebih baik kalau kita nggak sama-sama. Tapi di sini ada energi dia itu nggak mau kamu lepasin. Kamu sudah ngelepasin dia, dia pun berusaha untuk melepaskan kamu, tapi nggak bisa. Karena di sini kayak masih ada energi. Dia itu masih kepingin milikin kamu. Ya kenapa dia tuh menahan diri setiap malam? Karena di satu sisi dia butuh kamu, tapi di satu sisi dia juga sadar gitu ya, apakah aku udah sepenuhnya siap untuk cuman sama kamu? Karena kalau soal lihat, orang ini seneng nge-keep fans ya. Jadi kalau ada orang yang dekat sama dia, sayang sama dia, suka sama dia, dia tuh ngerasa suka gitu loh ya, menerima perhatian seperti itu. Hanya kesedihan bahwa kenyataan kamu nggak ada pun itu masih ada di sana. Jadi ini ada energi dualitas ya. Di satu sisi dia tahu dia belum bisa dan belum siap untuk sama kamu, tapi di satu sisi dirinya tuh sangat butuh sama kamu. Apalagi sekarang dia sudah mungkin mulai melihat, mendengar, apalagi mungkin dia juga stalking kamu, dia udah lihat kamu ada yang lain gitu ya. Nah itu dia kayak nggak siap kalau harus kamu jadi punyanya orang. Karena di sini dia ngerasa kayak ada energi belahan jiwa. Ya, kita tuh saling cocok, kita tuh saling mengisi, kita tuh harusnya sama-sama gitu ya. Dan dia berharap ke depannya itu masih ada potensi hubungan ini tuh masih bisa jalan. Ini adalah seseorang yang berharap ya. Di sini ada energi perencanaan. Orang ini tuh berencana untuk menghubungi kamu lagi. Kenapa? Karena orang ini memang masih mau terkoneksi lagi sama kamu. Dan dia cuma berharap, kamu kan sekarang ngeblok dia. Ya, banyak dari kalian yang ngeblok ya. Dia berharap kayak kamu akan unblock dia gitu ya, teman-teman di sini. Kayak supaya dia bisa hubungin kamu lagi. Karena ada sisi-sisi di dalam diri kamu yang dia itu masih penasaran, masih mau tahu soal kamu. Dan di sini teman-teman, ya dia tahu bahwa memang ada energi third party situation inilah yang membuat situasi hubungan menjadi sulit ya. Dan kamu pasti cemburu kalau dia ada yang lain, tapi dia juga cemburu kalau kamu ada yang lain ya, gitu loh. Dan dia ngerasa kayak pertemuan kita ini, dia ngerasa kayak karmic relationship. Mau lepas dari kamu itu nggak gampang. Mau lepas dari kamu itu seperti dibawa sama semesta untuk hubungan ini terkoneksi gitu ya. Apalagi sekarang banyak banget ya yang dia itu, nggak semua sih, tapi banyak yang sedang mengalami situasi yang sulit juga. Mungkin kehilangan pekerjaannya, mungkin nggak bisa dapat kerjaan yang bagus lagi, masih nyari dan sebagainya. Perasaan dia setulusnya sama kamu tuh sebenarnya seperti apa tuh? Dia punya perasaan yang kuat, dia punya perasaan yang dominan, dia punya gairah yang besar ya. Apalagi dia pingin bicara lagi sama kamu, komunikasi lagi sama kamu. Sora, tapi kalau kita lanjutkan gitu ya, apakah hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang baik ya? Di sini teman-teman, hati-hati. Kenapa? Karena memang kalau Sora lihat di sini sebenarnya bukan nggak bisa sih, tapi lebih kepada pikiran negatif kamu, pikiran kamu udah nggak percaya dia, nggak tenang dan sebagainya. Itu sudah terlanjur seperti melilit ya teman-teman. Itu loh ya. Jadi kalau relationship ini masih mungkin mau dalam tanda kutip dilanjutin gitu ya, masih banyak hal yang harus dipelajari, masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya keterbukaan. Kalau Sora lihat, banyak dari kalian itu yang belum siap untuk menerima orang ini ya. Masih banyak yang belum siap. Sorry, kartunya yang ini harusnya belum siap untuk terima orang ini. Kayak untuk mulai lagi dari awal tuh banyak hal yang harus diomongin. Makanya sebenarnya bukan nggak bisa, tapi lebih kepada banyak hal yang mesti diomongin dulu deh. Jadi nggak usah langsung buru-buru balik. Ada hal yang harus diomongin, ada hal yang harus dipertimbangkan tuh. Karena masih ada trust issue di sana. Kalau dipaksa balikan pun yang ada hanya berantem terus-terusan ya. Biarkan dia itu menunjukkan dulu segala usaha dia untuk mendapatkan kamu kembali gitu ya teman-teman. Jadi daripada kamu kepikiran stres, lihat aja langsung dari usaha nyatanya dia. Kita kan akan lihat usaha nyatanya dia. Paling nggak selesaikan dulu unek-unek yang belum selesai, apa yang belum selesai gitu loh ya. Tapi kalau di sini kayak dia nggak ada energi pengorbanan, cuman ngomong doang, ya berarti pembacaan ini bukan buat kamu gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau yang Sora lihat,
kalau pembacaan ini memang untuk kamu, di sini akan ada energi pembelajaran. Dia akan menunjukkan pelan-pelan kalau dia bisa dipercaya, kalau dia bisa kamu bisa di faithful gitu loh bahasanya gitu ya. Jadi kalau seandainya dia ternyata pada saat perjalanan nggak bisa dipercaya dan masih ngulang lagi, berarti pembacaan hari ini bukan buat kamu. Intinya gitu sih ya. Nasihat buat kamu apa menyikapi ini? Teman-teman, kalau kamu bersembunyi terus, yang ada masalah tuh nggak selesai. Jadi coba deh, kalau dia sama ini udah kekanak-kanakan, kamu jangan kekanakan dengan dia ngindar, kamu ikutan ngindar. Oke? Dan kenapa? Kalau kamu juga tidak punya memberikan dia kesempatan untuk bertemu atau bicara sama kamu, yang ada dia menjadi sibuk stalkingin kamu, gitu ya. Sibuk mencari tahu soal kamu. Jadi cobalah melihat, kalau soal di sini ada potensi sebenarnya hubungan ini bisa diperbaiki. Tapi itu tadi, jangan hindari ketika ada masalah, dihadapi, diomongin. Tapi kalau yang soal lihat dari niatnya dia, ada keniatan dia untuk lebih dalam untuk mencoba setia sama kamu. Intinya gitu sih. Kalau ditanya kapan dia datang, sabar. Toh dia nanti pasti akan juga ada perencanaan untuk datang pada waktu yang tepat, gitu ya. Kalau Sora lihat, dia sedang masih buat rencana untuk mematangkan segala sesuatunya ya. Kalau Sora lihat, harusnya nggak terlalu lama tapi nggak terlalu cepat juga gitu loh. Lihat dari alur pembacaannya. Leo, Taurus, Libra, Aquarius, Aries, Pisces, dan ada Cancer. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat alfabet yang mungkin terungkap dalam pembacaan kita. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading ya, atau kepingin beli bahan-bahan pembacaan dan sebagainya, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Sora akan susun dulu ya. Kalau untuk yang mau personal reading dengan paket membuat video seperti ini juga bisa, yang hanya untuk eksklusif buat kamu. Jadi kamu tuh bayangin ya, satu video itu cuma buat kamu doang loh ya, dan itu nggak bisa ditonton sama orang lain selain sama kamu. Oke, sama di Instagram sora_tarot. Atau mau lihat Bazi, jalan hidup seperti apa, apakah ada memang potensi untuk mendapat pasangan sulit, apakah ada potensi dapat sakit dan sebagainya. Oke, ZENANOFEYKJFEXFRT 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye bye.